Tuhan kami akan tetap setia, karena Kau Tuhan yang setia dalam kehidupan setiap kami. Tuhan yang selalu ada, tak pernah meninggalkan kami, selalu dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya kalau Tuhan ada dalam setiap langkah hidup kami, maka kami percaya hidup kami, setiap langkah hidup kami adalah langkah berkat, langkah sukacita, langkah kemenangan. Kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya dalam ucapan syukur di tempat ini, kami mau bawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Ajar kami dari bentuk setiap kami, arahkan kami Tuhan. Kami doa semua yang disampaikan bukan berasal dari hamba-Mu yang terbatas ini, tapi semuanya datang dari Tuhan. Karena kami percaya ketika itu datang dari Tuhan, dari isi di Tuhan, pasti ada kuasa, pasti memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir. Dan kami doa hamba-Mu yang percaya untuk menyampaikan firman, Bapak kami berdoa urapan Tuhan mengalir, sama seperti Daud diurapi roh Tuhan bertata, hidupnya luar biasa. Hamba-Mu diurapi roh Tuhan bertata, pelayanannya luar biasa, jemaat Tuhan diberkati. Kami doa Tuhan, ini jemaat-Mu Bapa, ini anak-anak-Mu Tuhan, berkatilah dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan buat Tuhan yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang, kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Haleluya. Kelihatan mana yang udah dapat THR, mana yang keluarin THR saudara. Haleluya. Tapi saya percaya tetap dalam sukacita Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita bersukacita bukan karena keadaan, tapi sukacita kita karena kita punya Tuhan yang setia. Sama-sama bilang sama kanan kirimu, kita punya Tuhan. Bilang sama yang ngomong tetap bersukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Haleluya, haleluya. Dan saya senang lihat saudara, jumpa dengan saudara. Saya melihat orang-orang yang luar biasa di depan saya. Amin. Kenapa? Karena di saat orang lain sibuk liburan, saudara tetap cari Tuhan. Artinya saudara orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, langsung saudara yang bawa kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Roma 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat 37. Saya minta Salmin boleh potong sedikit high-nya, low-nya naik sedikit. Yuk, Roma 8 ayatnya yang ke-37. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Roma pasal yang ke-8, satu ayat saja sebagai pembuka dan pengantar pembahasan kita. Oke, terima kasih Salmin. Ayat yang ke-37 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Tiga, ya. Tetapi kita lebih daripada oleh Dia yang telah. Sekali lagi saudara, 3, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada apa? Orang-orang yang menang oleh Dia yang telah apa? Kalau saudara perhatikan beberapa minggu terakhir, 2 minggu terakhir saudara, saya dalam pembukaan sempat saya membuat atau menyampaikan satu kalimat yang mungkin sama, adalah bicara tentang kita lebih daripada pemenang. Di mana saudara dan saya kita dilahirkan, kita bukan untuk kalah, tetapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya pemenang. Bilang kanan kirimu, kita pemenang. Bilang sama yang ngomong, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan dulu buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Nah, makanya bicara tentang kemenangan ini saudara, ada banyak hamba Tuhan berkhotbah tentang how to achieve. Bicara tentang bagaimana kita mencapai yang namanya kemenangan, bagaimana kita bisa meraih yang namanya kemenangan. Ada banyak buku-buku pengembangan hidup bagaimana untuk mencari atau meraih yang namanya kemenangan. Ada banyak motivator bicara tentang bagaimana meraih kemenangan. Ada banyak kelas-kelas khusus tentang apa saudara, bagaimana meraih yang namanya kemenangan. Tapi seringkali terlupakan adalah apa? Bagaimana mempertahankan kemenangan.
kemenangan. Sama-sama bilang sama saya mempertahankan kemenangan. Amin. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, untuk menang itu butuh pengorbanan. Untuk menang itu butuh perjuangan. Untuk menang ada banyak hal yang harus kita lakukan saudara. Makanya penting ketika kita sudah sampai di posisi kemenangan itu, penting untuk apa? Kita mempertahankan kemenangan. Karena saya mau bilang saudara, yang Tuhan mau, yang Tuhan rancangkan, kita bukan cuma ngalamin yang namanya kemenangan, tetapi setiap langkah kita adalah langkah kemenangan. Katakan amin. Nah, penting bagi setiap kita untuk mempertahankan. Jangan sampai kemenangan cuma jadi satu momen saja begitu dan begitu lewat dengan mudah. Akhirnya apa saudara? Pada akhirnya kita berakhir dengan kekalahan. Ada banyak orang yang saya baca biografinya saudara. Akhirnya apa saudara? Di akhir hidupnya dia akhirnya ngalamin yang namanya keadaan yang sangat menyedihkan saudara. Padahal sepanjang hidupnya penuh dengan kemenangan saudara. Makanya hari ini kita akan sama-sama melihat saudara bagaimana mempertahankan kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, mempertahankan kemenangan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini saudara dan saya tahu dan akhirnya melakukan apa yang harus kita lakukan seturut dengan firman Tuhan, supaya setiap langkah kita bahkan sampai akhir kehidupan saudara dan saya, Tuhan menepati kita sebagai apa? Orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci untuk mempertahankan kemenangan? Yang pertama saya mencatat adalah mengucap syukur kepada Allah yang adalah sumber kemenangan. Sama-sama bilang sama saya mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya bersyukur. Coba kita buka 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-57. Sekali lagi sampai boleh HI-nya masih naik lagi. Boleh potong lagi agak tajam di depan. Yuk kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-57. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3 ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi saudara, bagian awal dikatakan tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Dan respon yang kalau kita mau, yang Tuhan mau adalah dengan mengucap syukur. Mazmur 98 ayat 1 dikatakan apa? Mazmur 98 ayatnya yang pertama, sama-sama kita baca 3 ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya apa? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mengerjakan kemenangan. Amin. Nah, yang harus kita ingat bahwa begini saudara, ketika saudara dan saya mengalami yang namanya kemenangan, semuanya karena Tuhan. Amin. Karena tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa seizin Tuhan. Ya memang ada bagian kita harus kita kerjakan. Tapi saya mau bilang saudara, dibanding dengan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang kita kerjakan hanya sebagian kecil saja. Dan saya mau bilang saudara, Tuhanlah yang menjadi sumber dan Tuhanlah yang menjadi penentu kemenangan. Sekalipun saudara dan saya sudah berjuang, sekalipun saudara dan saya sudah berusaha, sekalipun saudara dan saya sudah lakukan bagian kita, kalau Tuhan bilang no, kalau Tuhan bilang tidak, maka kemenangan tidak akan jadi bagian setiap kita. Makanya kita harus sadar saudara bahwa Tuhanlah sumber kemenangan. Kemenangan kita datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Nah, ketika saudara dan saya meraih kemenangan, maka respon dari kesadaran kita bahwa itu datangnya dari Tuhan adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mengucap syukur. Dan ini penting kenapa? Karena mengucap syukur adalah tanda, adalah bukti bahwa kita menghargai kemenangan yang Tuhan berikan saudara. Saya mau kasih analogi yang pernah saya bawakan tahun lalu saudara. Misalnya saudara datang ke gereja, saudara punya kerinduan, punya harapan, punya keinginan untuk memberkati pendeta. Misalnya saudara sudah siapkan baby home dan juga BPK plus saksang buat pendeta. Misalnya saudara sudah siapkan, oh pendeta, saya kebetulan kemarin ada acara di rumah Pak Pendeta, jadi ada banyak sekali makanan-makanan enak, jadi aku sudah siapkan Pak Pendeta. Ada baby home, saksang, dan juga babi kecap. Apa pokoknya semua babi saudara, babi semua. Ya, masakan babi. Ada 2 porsi saudara siapkan. Kenapa? Karena kebetulan sesi saya ada 2 pendeta. Misalnya, satu sesi yang saudara akan hadir, ada 2 pendeta, jadi saudara sudah siapkan 2 porsi untuk saudara berkati pendeta itu. Saudara sudah datang. Akhirnya saudara ketemu dengan pendeta yang pertama. Saudara ketemu dengan pendeta yang pertama, saudara bilang, Pak Pendeta, ini ada makanan kerajaan surga. Haleluya.
Iya, makanya kita doa nanti pas pengangkatan itu binatang imut-imut ikut naik juga di sorga. Haleluya. Haleluya, menantuloh. Nah, misalnya saudara sudah tertanya, Pak Pendeta, ini ada makanan. Tuh anak itu sampai sukacita dan bermakanan. Iya. Ini Pak Pendeta ada makanan kerajaan sorga. Akhirnya pendeta yang pertama ketika dia dengar saudara bawa itu makanan kerajaan sorga, langsung dia bilang, oh haleluya, puji Tuhan, praise the Lord, haleluya. Aduh, terima kasih banyak ibu, kebetulan memang saya suka sekali namanya, nih babi ini, praise the Lord. Memang tadi malam saya mimpi babi gugur memang. Terima kasih banyak Tuhan yang berkati ibu berkali karena dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sarang minum. Pendeta yang kedua saudara kasih, Pak Pendeta, ini ada babi hong, babi rica, saksang, babi kecap, semua berbabi-babian. Terus dia terima, oh oke, thank you, God bless you. Minggu depannya, saudara cuma punya satu babi rica. Saudara akan kasih ke pendeta yang pertama atau pendeta yang kedua? Yang pertama. Kenapa saudara kasih ke pendeta yang pertama? Karena pendeta yang kedua tidak menerima. Yes, karena dia mengucap syukur dengan apa yang dia terima, betul ya? Saya mau bilang saudara, begitu pun Tuhan mengirimkan setiap kita. Kadang-kadang kenapa ada banyak orang diberkati lebih, ada banyak orang seperti nggak diberkati? Karena salah satu kuncinya yang diberkati lebih tahu mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Amin. Saya mau bilang saudara, Tuhan kalau lihat kita mengucap syukur dengan apa yang Tuhan kasih, saya mau bilang saudara, itu akan menarik hati Tuhan untuk memberikan kita lebih. Setiap perkara kecil Tuhan percayakan perkara besar. Ketika kita mensyukuri kemenangan kecil yang Tuhan kasih, saya mau bilang Tuhan akan sediakan perkara kemenangan besar, katakan amin. Makanya seorang hamba Tuhan yang luar biasa saudara, namanya Corrie ten Boom, dia bilang begini saudara. Corrie ten Boom dia bilang begini saudara, sama-sama kita lihat 3 ya. Bersyukurlah bahkan untuk hal kecil, karena itu bisa menjadi apa? Awal dari, sekali lagi, bersyukurlah bahkan untuk hal kecil, karena itu bisa menjadi awal dari berkat yang besar. Bersyukurlah untuk kemenangan kecil, karena itu bisa menjadi awal dari kemenangan yang besar. Amin. Kalau saya bisa analogikan ini seperti pintu, saudara. Kita nggak akan mungkin bisa melihat kemenangan besar Tuhan sediakan kalau kita nggak melewati kemenangan kecil dengan ucapan syukur, saudara. Ucapan syukur adalah kunci untuk kita bisa menikmati kemenangan besar. Jadi sekecil apapun, mungkin saya bilang, Pak Pendeta, tapi kemenangan saya cuma tentang ini, Pak Pendeta. Kemenangan saya, Pak Pendeta, cuma terhadap penyakit yang biasa aja, cuma panu, Pak Pendeta. Tetap mengucap syukur, amin. Pak Pendeta, tapi kemenangan saya, Pak Pendeta, cuma terhadap perancangan orang jahat yang selevel sama saya, biasa aja, Pak Pendeta. Sama saya, Pak Pendeta, kemenangan saya cuma terhadap pelakor yang, mohon maaf Pak Pendeta, secara spek cantikan saya. Oh haleluya. Saya mau bilang saudara, tetap mengucap syukur. Dari hal kecil kita mengucap syukur, Tuhan percayakan kemenangan besar dalam kehidupan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama dengan dirimu, tetap mengucap syukur. Bilang sama yang ngomong, di situ ada kemenangan besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci mempertahankan kemenangan menurut firman Tuhan? Yang kedua, tidak sombong, tetap rendah hati. Sama-sama bilang sama saya, tidak sombong. Sama-sama bilang sama saya, tidak arogan. Sama-sama bilang sama saya, tetap rendah hati. Amin. Amsal 16 ayat 18. Amsal pasal yang ke-16 ayat 18. Sama-sama kita baca saudara. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3 ya, kecongkakan, kehancuran, dan tinggi hati apa? Sekali lagi 3 ya, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Sama-sama kita lihat. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua. Tahan sampai di sana. Shalom anak muda. Hormati orang tua. Shalomnya banyak, aminnya dikit. Yes. Dan kamu semua dikatakan apa? Rendahkanlah seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu, supaya kamu ditinggikannya pada. Sama-sama bilang sama saya, jangan sombong. Sama-sama bilang sama saya, tetap rendah hati. Bilang saudara, ketika saudara saya sudah capai yang namanya kemenangan, masih punya korelasi dengan poin yang nomor 1. Jangan lupa ini dari Tuhan. Ketika kita sadar ini dari Tuhan, harusnya kita tetap rendah hati, nggak ada kesombongan.
Kenapa? Karena kita nggak bisa apa-apa, kita nggak punya apa-apa. Segala kemenangan kita datangnya dari Tuhan, saudara. Jadi jangan sampai kita bermegah dengan apa yang bukan kita miliki. Kita cuma menikmati. Saya mau bilang saudara, semuanya dari Tuhan. Jangan ada kesombongan, tetaplah rendah hati, saudara. Karena saya mau bilang sekali lagi, saudara, orang kalau mulai sombong, dengan sangat mudah Tuhan bisa ambil semua yang membuat dia sombong, supaya mengajarkan dia kerendahan hati. Karena Tuhan nggak mau dia ngalamin kehancuran, saudara. Jadi sekali lagi saya mau bilang, saudara, rendah hatilah. Jangan baru menang dikit udah sombongnya bukan main. Baru menang dikit udah udah. Baru sukses dikit sombongnya bukan main. Oh Tuhan, baru diberkati dikit, baru cakep dikit, baru glowing dikit, sombongnya bukan main. Mentang-mentang cantik, ada yang DM, halo dek, langsung balas, mohon maaf najis lu, dah Yesus. Mohon maaf, bukan saya yang ngomong itu. Iya kan? Saya mau bilang saudara, Tuhan gampang untuk ambil semuanya. Amin. Banyak orang kadang-kadang saudara, kenapa akhirnya mentok gara-gara sombong. Orang kalau sombong nggak usah dijatuhin, jatuh sendiri, saudara. Saya selalu ingatkan diri saya, semua dari Tuhan, saudara. Sekalipun ada pujian, saya selalu rendah hati. Karena saya nggak mau ngalamin kehancuran karena kesombongan. Makanya kalau saudara yang udah lama kenal saya, udah lama ketemu saya, saudara bisa membuktikan sendiri, saya nggak dusta, saudara. Saudara yang bisa membuktikan. Betul. Begitu aja nggak berubah. Ya. Cara jalan saya nggak berubah. Dan tiba-tiba sekarang saya jalan udah. Lubang hidung udah menantang langit. Tetap biasa aja toh, iya toh? Iya kan? Orang mau minta doa, mau minta tumpang tangan, tanda tangan, mau apa pun. Minta foto, walaupun kadang-kadang ada jemaat foto, mohon maaf ya, nggak sayang pendeta. Udah tahu pendeta mau buru-buru. Fotonya Pak, sekali lagi Pak, sekali lagi Pak, sekali lagi. Pak, sekali lagi Pak, oke. Sekali lagi Pak, oke Pak. Pak yang begini Pak, oke. Pak yang begini Pak, oke. Saya pengen bilang sekali lagi, gimana kalau kita tunjuk langit aja sekali lagi, pre-wedding kita, pre-wedding. Tunjuk langit. Darah Yesus. Mending kalau langsung jadi. Kadang-kadang ada pakai timer 10 detik, darah Yesus. Nggak selesai-selesai. Dan ketawa bertobat. Paling banyak tuh itu handphone emak-emak itu. Paling banyak handphone emak-emak. 10 detik, darah Yesus mau ngapain 10 detik. Oh Tuhan. Aduh, tapi kan ya udahlah, saya tetap ya udah oke ibu, oke. Oh Tuhan Yesus. Pernah saya mau buru-buru, sudah buru-buru banget. Saya udah muter lambat, udah mau naik pesawat, udah muter lambat, saudara. Jadi akhirnya saya udah lari sama tim saya berdua, kita lari kenceng banget, saudara. Saya lihat kok masih ada yang jaga, saya masih lihat masih ada yang jaga. Ya udah, puji Tuhan, begitu nyampe langsung dia scan langsung lari. Saat mau lari mau masuk ke pesawat, tiba-tiba yang jaga tadi teriak, Pak, Tuhan Yesus, sudah masih Tuhan, udah nggak boleh masuk ini Tuhan Yesus, udah batal bayar tiket lagi, mahal lagi Tuhan. Ternyata udah, Pak, ya ada apa? Boleh foto dulu? Tapi saya nggak bilang enyap dari hadapan lu, enggak. Saya tetap, oke. Tapi untung nggak ada timer 10 menit. Kalau ada 10 menit, saya mau bilang saudara, udahlah. Makanya kadang-kadang saudara saya, Tuhan. Ketika rendah hati, akhirnya puji Tuhan disayang banyak orang, disayang Tuhan, saudara. Terus sekali lagi saya mau bilang saudara, ini gini ya. Ini tuh satu hal yang terdengar sederhana, tapi seringkali ada banyak orang lupa soal ini, saudara. Sehingga tiba-tiba dia sudah jatuh baru sadar, oh iya ya, ternyata saya udah sombong, saudara. Saya mau bilang, udah rendah hatilah, katakan amin. Bilang kanan kiri mau rendah hati di hadapan Tuhan. Tahan dulu sampai di sana, masih ada lagi bagian yang kedua ini, saudara. Ada banyak orang Kristen rendah hati di hadapan Tuhan, tapi nggak rendah hati di hadapan sesama. Itu kan aminnya Pak, amin. Ada banyak orang rendah hati di hadapan Tuhan, dia bilang, Tuhan aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan, aku butuh Engkau. Dia sadar dia nggak bisa apa-apa, dan dia takut kalau Tuhan rendahkan dia. Tapi ketika sesama manusia, sombongnya bukan main. Di hadapan Tuhan dia rendah hati, tapi ketika sesama manusia, ketika dia udah diberkati, sukses, berhasil, sudah menang, ngalamin banyak kemenangan, tuh melihat orang kadang-kadang saudara perlu dengan melihat enggak orang dengan tatapan rendah hati.
Apalagi kalau misalnya pertemuan keluarga, misalnya saudara, karena di mobil baru langsung dia bilang, parkir masuk ke teras, kalau perlu masuk sampai ruang tamu. Iya, pertemuan karena dia udah sukses, udah punya pekerjaan yang diidam-idamkan, calon mertua, PNS, pegawai bank, BUMN. Pertemuan keluarga hari Minggu pakai nemtek. Padahal nggak masuk kerja supaya semua orang tahu. Dia tanya keluarga yang lain kerja apa? Pengangguran. Rakyat jelata. Udara Yesus Tuhan. Saya mau bilang saudara, jangan ada kesombongan, amin. Amin. Saya mau bilang, ngeri. Orang sombong tuh tinggal nggak usah dijatuhin, akan jatuh sendiri, saudara. Tapi orang yang rendah hati, kemuliaan Tuhan turun, kemenangan demi kemenangan pasti bagi dalam kehidupannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap rendah hati. Di situ ada kemenangan sampai akhir. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, saya punya 4 poin, tapi poin yang ketiga saya akan cepat. Yang ketiga, apa kunci mempertahankan kemenangan? Yang ketiga adalah menggunakan kemenangan untuk kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan untuk kemuliaan Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 47. Sambil saya undang imam musik, saudara. Yuk, sama-sama. 1 Samuel pasal yang ke-17, 17 ayat 47 dulu, saudara. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Dan seluruh jemaah ini akan apa? Ada, tapi hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Hanya orang-orang rendah hati yang bisa melihatnya. Saudara nggak bisa lihat? Sama. Dan seluruh jemaah ini akan mengetahui bahwa apa? Tuhan menyelamatkan, bukan dengan apa? Dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Dia menyerahkan kamu ke dalam. Saudara perhatikan, ini adalah perkataan Daud sebelum mengalahkan Goliat, saudara. Dan dikatakan apa? Bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan, Tuhanlah yang memegang pertempuran. Jadi sebelum Daud berperang, dia sudah tahu bahwa dia akan melihat kemenangan. Dan saya mau bilang, saudara, sebelum dia berperang, sebelum dia meraih yang namanya kemenangan, dia sudah mempersembahkan kemenangan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, memang bicara tentang yang namanya hidup kita, tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, katakan amin. Kita lihat dulu ayatnya dulu, saudara. Kolose 3 ayat 17, sambil imam musik saya undang boleh maju ke depan. 3, iya. Dan segala lakukanlah semuanya itu di dalam nama sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Sama-sama bilang sama saya, lakukan semuanya untuk Tuhan. Sama-sama bilang sama semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini sejalan dengan apa yang John Calvin sampaikan, saudara. Dia bilang begini, saudara. Kemuliaan Allah adalah tujuan utama dari segala ciptaan. Sekali lagi, kemuliaan Allah adalah tujuan utama dari segala ciptaan. Jadi ketika Tuhan anugerahkan kemenangan bagi setiap kita, salah satu tujuan Tuhan dari kemenangan itu, supaya ketika orang lihat kemenangan yang kita raih, mereka akan mengenal Tuhan, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melaluinya. Ketika saudara dan saya menang atas sakit penyakit, menang atas masalah rumah tangga, menang atas rancangan orang jahat, menang atas masalah ekonomi, saudara jadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan, orang akan datang sama Tuhan. Makanya kan kita sebagai anak Tuhan, kan Tuhan mau hidup kita jadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi pastikan ketika kau ngalamin kemenangan, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selalu Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan buat Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan. Ini penting. Jangan mencuri kemuliaan. Dengan segala apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya ceritakan semuanya bahwa betapa besarnya Tuhan dalam perjalanan kehidupan saya. Dengan segala karya Tuhan izinkan saya mengalami dalam pelayanan saya. Banyak orang terima mujizat, banyak orang mengalami jawaban Tuhan. Saya kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena saya nggak bisa apa-apa. Semuanya dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir saya sebelum tutup, saudara, poin yang keempat, kunci untuk mempertahankan kemenangan yang Tuhan taruh tadi pagi. Sebenarnya saya cuma bikin 3 poin, tapi tadi pagi cabang pertama Tuhan taruh yang saya sampaikan adalah jangan jadi orang jahat. Ini penting. Ini penting, Mas.
Poin yang keempat, jangan jadi orang jahat. Kita lihat dulu ayat Alkitabnya, saudara. Dikatakan begini, saudara. 1 Petrus 3 ayat 11 sampai ayat 12. Ia harus menjauhi yang jahat dan ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12 dikatakan apa? Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ada banyak orang waktu dalam peperangan andalkan Tuhan. Waktu dalam peperangan jaga hidup baik, jaga hatinya baik. Tapi ketika dalam kemenangan hatinya berubah. Ketika dalam posisi kemenangan berubah jadi jahat. Siapa contoh dalam Alkitab? Saul baik gak awalnya? Baiklah. Saul orang baik, makanya dia dipilih Tuhan untuk jadi raja atas Israel. Tapi ketika dalam kemenangan, dia lihat Daud dipuji orang, iri hati. Dia lihat Daud mulai naik, insecure. Hatinya dikuasai oleh iri hati, hatinya dikuasai oleh rasa insecure. Akhirnya jadi jahat. Dia rancang kejahatan untuk Daud. Ending hidup Saul mengenaskan, saudara. Saya bilang, saudara, kalau Tuhan sudah kasih kemenangan, tetap jaga hatimu baik. Jangan jahat, jangan tergoda jadi orang jahat. Sekalipun kau lihat orang lain diberkati, gak usah iri lah. Sekalipun kau lihat orang di sekitarmu diangkat naik, gak usah iri lah. Tuhan punya porsi masing-masing. Tuhan punya berkat, Tuhan punya promosi masing-masing. Dan berkat Tuhan gak akan tertukar. Milikmu. Jadi gak usah takut lah. Jangan akhirnya kau insecure dan akhirnya kau jadi orang jahat. Saya mau bilang, saudara, Tuhan ada di samping orang-orang baik. Makanya saya suka satu kalimat, ada seorang yang saya kagumi, dia bilang begini, jangan pernah sentuh orang baik, karena kalau orang baik berdoa, Tuhan dengar doanya. Ya, jangan jadi orang jahat. Orang baik di sisi Tuhan itu Tuhan menyertai. Kalau kita bilang mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Tapi kalau jadi jahat, kita sementara mengadakan perlawanan dengan Tuhan. Seluruh dunia boleh jatuhkan kita. Seluruh dunia boleh punya rancangan jahat buat kita. Tapi selama Tuhan di pihak kita, kita pasti lihat kemenangan. Tapi sebaliknya, seluruh dunia boleh bela kita. Tapi kalau lawan kita adalah Tuhan, selesai, bos. Iya, makanya kalau kita bilang ayat terakhir tadi bilang apa, saudara? Bahwa ayat 12. Janganlah kita. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ketika kita lakukan kejahatan, Tuhan menjadi lawan kita. Endingnya pasti kehancuran. Jadi apapun keadaannya, tetaplah jadi orang baik. Tapi Pak, gimana Pak? Kata orang dunia Pak, saya ngomong Pak. Buat orang dunia, falsafah dunia bilang untuk jadi hebat, untuk jadi sukses, untuk jadi orang hebat, untuk melihat kemenangan, harus jadi orang jahat. Dark riot katanya. Itu falsafah dunia. Saya mau bilang, saudara, orang jahat bisa naik nggak? Orang jahat bisa ngalamin kemenangan nggak? Bisa. Tapi tidak untuk selamanya. Ya. Karena sekali lagi akan ada saat dimana Tuhan akan menghancurkan itu untuk membuat dia bertobat. Orang baik bisa stagnan bisa. Orang baik bisa ngalami kayaknya tuh kayak dia. Pak Pendeta betul gini-gini aja saya Pak Pendeta. Saya jujur-jujur aja, gini-gini aja. Teman saya korupsi, jilat sana jilat sini, injek sana injek sini, naik Pak Pendeta. Saat iya bisa naik, tapi bisa hancur. Tapi orang baik, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Akan ada saat di mana promosi Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup. Tuhan bisa pakai cara yang tidak terduga. Tetap jadi orang baik. Sekalipun orang dunia bilang, oh maaf, lu kalau gue jadi lu, gue sikat aja, gue balas tuh, gue balas. Lu gitu-gitu aja lu. Malu sama nama lu. Nama lu kan Butet Lamtiur. Masa lu udah diinjek-injek lu diem aja. Kalau gue jadi lu, wah ini saya itu saya masuk deh. Lalu
Gua jadi lu, gua hang. Kita puji lagi. Apa-apa orang dunia bilang kita bodoh. Yang penting Tuhan ada di pihak kita. Selama Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kemenangan yang jadi bagian kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap jadi orang baik. Di situ ada pembelaan Tuhan. Di situ ada kemenangan dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati Allah, lambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama angkat suaramu buat Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah Tuhan yang sama-sama boleh dengan tepuk tangan sorak-sorak. Sama kita boleh berdiri, angkat suaramu. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Karena ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Ketika kau mengalami kemenangan, ingat, kemenangan harus dipertahankan. Karena itu yang Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Senantiasa mengucap syukur, tetap rendah hati, gunakan kemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan tetap jadi orang baik. Jangan tergoda untuk jadi orang jahat. Apapun tindakan orang lain, apapun perkataan orang lain, jangan izinkan itu merubah hatimu yang baik. Tetap jadi orang baik. Karena ketika kau tetap menjadi orang baik, kau akan menuai kebaikan dari Tuhan. Ketika kau tetap menjadi orang baik, ada Tuhan di sisimu. Dan jika ada Tuhan di samping kita, siapakah lawan kita? Kemenangan jadi bagian setiap kita. Mari doa di hadapan Tuhan. Mau menyerahkan setiap jemaatmu. Kami percaya Tuhan, ada kemenangan yang senantiasa Tuhan sediakan bagi setiap kami. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, pemulihan Tuhan, mujizat Tuhan, kemenangan Tuhan, pasti Tuhan nyatakan, tidak pernah terlambat. Tapi pasti datang tepat pada waktu jalan kehidupan setiap kami. Ucap berkat, anak cucu kami pintar, cerdas, ngasih juara, punya masa depan yang luar biasa. Tempat ini Tuhan berkati, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau tempat ini beriman di mulia keluarga besar, Tuhan berkati. Rekan-rekan yang melayani, apapun bagian sebelumnya juga diberkati Tuhan. Gereja kami terutama yang sangat kami sayangi, gembala sidang kami pendeta dari itu pada jalan cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra bisa terus dipakai Tuhan luar biasa. Para pemimpin kami, kargo kami sudah berkati hikmat Tuhan yang sempurna. Indonesia diberkati, damai, tenang, Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sebentar kami pulang, Tuhan jaga sertai besok dan seterusnya. Usaha, pekerjaan, bisnis, toko dagangan studi kami Tuhan berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari surga. Mari arahkan hatimu sama Tuhan. Sambil angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Amin. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Amin. Tuhan memberkati kesehatanmu. Amin. Tuhan memberkati anak cucumu. Amin. Sepanjang tahun dan seterusnya tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus nyata kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan surga, kita sama-sama kita katakan